Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang udah sering banget mampir di channel kami, Bunda ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, Bunda ucapkan selamat datang. Mohon maaf ya, mungkin hari ini videonya akan sedikit berbeda karena Bunda hari ini shootnya lagi di jalan. Lebih tepatnya sekarang Bunda lagi di kapal teman-teman, mau pulang ke Lampung karena ada suatu hal, jadi Bunda harus pulang ke Lampung. Namun semoga tidak mengurangi manfaat dari video yang sedang kami buat. Nah teman-teman, di sini siapa yang udah nonton video sebelumnya? Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, make sure teman-teman menonton video sebelumnya ya. Karena topik hari ini yang mau Bunda bahas adalah salah satu poin dari kebiasaan baik yang Bunda jalani setelah Bunda menjalani pola hidup minimalis. Nah, apa itu? Yuk kita simak. Nah, hari ini pembahasannya adalah tentang budgeting teman-teman. Namun, karena ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, jadi Bunda hanya akan membahas pos-posnya saja. Jadi, nanti akan ada beberapa budget yang tidak akan Bunda keluarkan sejumlah rupiahnya ya teman-teman. Dan nilai pendapatan pun tidak akan Bunda keluarkan. Karena Bunda yakin di sini kita semua tuh memiliki rezeki yang berbeda-beda. Ini hanya sebagai contoh, barangkali pada poin-poin yang nanti Bunda bahas itu sama dengan kondisi teman-teman. Pada kasus keluarga kami itu kan memiliki dua pendapatan setiap bulannya, yaitu pendapatan di pertengahan bulan dan pendapatan di akhir bulan. Di sini juga Bunda tidak akan menuliskan tanggal berapa nih kita mendapatkan gaji. Sekali lagi ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai budgeting ini bisa dicontoh, tapi ingat teman-teman, untuk poin-poinnya itu menyesuaikan dari kondisi kita masing-masing ya. Langsung aja Bunda bahas contoh budgeting kami. Ini adalah buku yang biasa Bunda gunakan untuk menuliskan budgeting keluarga kami setiap bulannya. Untuk budgeting kami itu ada 2 lembar, karena yang tadi sudah Bunda jelaskan kami ada pemasukan 1 dan pemasukan 2. Nanti Bunda jelasin yang di lembar kedua, yang di pemasukan kedua. Nah sekarang Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang pemasukan pertama. Langsung aja kita masuk ke baris pertama, pemasukan 1 dalam kurung akhir bulan. Biasanya di sini Bunda tulis tanggal ya teman-teman. Jadi tanggal dapat gajinya itu tanggal berapa di sini. Lalu rupiahnya pun tidak Bunda isi karena ini lagi-lagi untuk contoh ya teman-teman. Di baris kedua ini Bunda menuliskan 4 kolom. Yang pertama, kolom pertama adalah pengeluaran. Nah di sini adalah nanti akan menjabarkan poin-poin pengeluarannya apa saja. Lalu yang untuk kolom kedua itu adalah kolom budget atau anggaran. Kolom yang ketiga adalah realisasi. Sini sisa ini adalah plus atau minusnya gitu dari realisasi anggaran yang kita buat. Fungsi kolom ketiga dan kolom keempat ini adalah untuk mengevaluasi pengeluaran, apakah kurang, apakah lebih. Masuk ke baris berikutnya yang berisi poin-poin. Nah, yang poin pertama itu adalah orang tua, yang kedua adalah adik. Nah, maksudnya di sini adalah orang tua. Bunda masih punya orang tua, dan adik di sini adalah adik dari suami. Nah, kami masih punya keluarga, walaupun memang secara finansial orang tua kami pun bisa mencari uang sendiri gitu ya teman-teman, tapi setidaknya kami memang memiliki tekad, walaupun sedikit gitu dari penghasilan kami akan berikan kepada orang tua dan berikan kepada adik. Poin yang ketiga adalah kakak Kaila. Nah, kakak Kaila di sini maksudnya adalah tabungan ya, tabungan Kaila setiap bulannya itu memang dia mendapatkan jatah untuk tabungan. Nah, untuk yang poin yang keempat dan poin kelima adalah zakat dan infak. Kalau zakat itu besarnya adalah 2,5% dari pendapatan atau gaji. Nah, maksudnya di sini 2,5% kali gaji. Ini gaji pertama dan gaji kedua ya teman-teman, biar nanti di lembar yang kedua, yaitu lembar untuk pembahasan pendapatan kedua, itu Bunda sudah tidak menghitung lagi gitu. Dan biasanya memang seperti itu ya teman-teman. Yang poin kelima adalah infak. Nah, infak itu lagi-lagi budgetnya tidak akan dituliskan. Lalu untuk yang poin yang keenam itu ayah. Maksudnya di sini adalah ayah tetap pegang uang untuk pegangan beliau gitu ya. Walaupun memang kan udah di rumah, terus juga bensin juga udah diisiin. Yang ketujuh adalah uang kontrakan. Nah, di sini uang kontrakan karena memang yang teman-teman ketahui ya, kalau Bunda di sini tuh masih ngontrak. Walaupun kami punya rumah di Purwakarta, dan rumah di Purwakarta itu kita sewakan yang setiap bulannya memang menghasilkan, tetapi untuk uang kontrakan itu kita tetap menganggarkan dari gaji bulanan gitu. Yang kedelapan adalah listrik. Nah, listrik di sini
Biasanya kami itu habisnya sekitar 350 sampai 400. Kadang nggak nyampe 400 ya teman-teman. Bunda tuliskan di 400.000 gitu ya. Bunda anggarkan tiap bulannya 400.000. Poin selanjutnya itu air. Nah, air di sini kita menggunakan air pump. Biasanya sih antara 65 sampai 70, tapi Bunda selalu menganggarkan 75.000 karena takut kurang gitu ya teman-teman. Lalu untuk poin selanjutnya adalah IndiHome dan pulsa. IndiHome itu ya bayar setiap bulan. Terus kalau pulsa itu adalah untuk pulsa ayah ya teman-teman. Kalau Bunda udah nggak ngisi pulsa karena memang Bunda setiap hari di rumah. Kalau ayah kan masih sering banget keluar di kantor juga, jadinya ayah masih ngisi pulsa. Dalam artian di sini dia pulsa atau kuota gitu. Kita anggarkan tuh 100.000 biasanya tiap bulannya. IndiHome 400, pulsa 100, jadi kita 500.000. Selanjutnya yang ke-11 adalah lingkungan. Nah, lingkungan di perumahan kami itu lumayan agak mahal dibandingkan di Purwakarta. Kalau di Purwakarta tuh cuma 25.000 uang lingkungannya setiap bulannya. Kalau di kami di Tangerang ini, di perumahan ini 135.000 setiap bulannya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah gas. Gas di sini itu alhamdulillah kita ngisinya sebulan sekali karena kita menggunakan gas yang 5,5 kilo itu sebulan sekali. Harganya sih sekitar 75.000 gitu, cuma Bunda tetap menganggarkannya di 80.000. Nah, lalu untuk poin selanjutnya ini adalah ada belanja bulanan. Nah, belanja bulanan di sini adalah belanja yang kayak sabun, pasta gigi, sampo, itu kami memang belanjanya setiap bulan karena memang rata-rata ya habisnya ya sebulan sekali, enggak setiap minggu habis gitu. Yang poin selanjutnya adalah belanja sayuran. Ini kenapa Bunda pisah? Sayuran 1, sayuran 2, sayuran 3, sayuran 4 itu karena mengikuti jumlah hari Sabtu Minggu di bulan itu gitu. Jadi misalnya di bulan itu hari Sabtu Minggunya ada 4, ya kita tuliskan 4. Kalau hari Sabtu Minggunya ada 5, ya kita tuliskan 5 gitu. Kenapa kok digituin gitu ya? Karena memang kita belanja sayurannya itu ya setiap hari Sabtu atau hari Minggu gitu teman-teman. Biar kita juga bikin meal plan-nya pun lebih enak gitu ya teman-teman. Dan nggak banyak sayuran yang kebuang. Per minggunya itu Bunda biasanya budgeting di 200.000 ya. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu adalah galon ya teman-teman. Nah, lagi-lagi Bunda pisahin ini adalah sama jumlah hari Sabtu Minggu di setiap bulannya. Tapi ada perbedaannya teman-teman kalau poin galon sama poin sayuran. Untuk galon pertama atau di minggu pertama itu biasanya kita habisnya di 76.000. 4 galon per galonnya itu 19.000 dikali 4 berarti kan 76.000. Nah, tapi untuk di galon yang kedua atau di minggu kedua itu di 82.500. Kenapa beda ya? Beda 6.500 ya, karena yang 6.500 itu kita biasanya beli galon isi ulang karena di sini kita menggunakannya air pump ya teman-teman, yang Bunda nggak yakin kalau Bunda gunakan untuk masak, makanya Bunda masaknya pakai air isi ulang. Kita habisnya per 2 minggu sekali, makanya antara minggu pertama dan minggu kedua itu beda. Minggu ketiga tuh di 76.000 lagi dan minggu keempat di 82.500 lagi gitu ya teman-teman. Jangan kaget ya teman-teman kalau di keluarga kami itu habis 4 galon setiap minggunya untuk minum karena ya memang sesuka itu kita sama air putih gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya atau poin yang terakhir adalah kita menuliskan kebutuhan tidak terduga. Nah, kebutuhan tidak terduga ini tidak kita anggarkan setiap bulannya tapi kok tiba-tiba muncul. Jadi misalnya uang di kebutuhan tidak terduga ini tidak digunakan atau yang digunakan itu tidak semua, ya kita tetap simpan gitu sisanya. Karena sesuai namanya kan, kebutuhan tidak terduga, ya tidak terduga kapan datangnya dan tidak terduga berapa besarannya yang akan keluar. Makanya kalau misalnya sisa setiap bulan ya kita akan tetap tarik, kita akan simpan. Lanjut untuk kita kembali di kolom ketiga dan kolom keempat. Ini kan Bunda sudah menganggarkan ya teman-teman berapa budgeting setiap poinnya. Kita ambil contoh aja untuk menjelaskan di kolom ketiga dan kolom keempat. Contohnya aja misalnya listrik. Tadi Bunda sampaikan kalau listrik itu bervariasi antara 350 sampai 400. Nah, biasanya nih cuma dikeluar di angka 370. Ya udah, berarti kan realisasinya 370, sisanya di 30.000. Itu kita akan tuliskan semua poin gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kayak lingkungan ini kan udah nggak mungkin ada spare untuk
sisa ya teman-teman, karena memang segini harganya, kecuali ada kenaikan nanti biasanya diinfokan. Itu biasanya sesuai dengan budgeting ya, tulis aja 135.000 berarti sisanya nggak ada atau 0 gitu. Terus kita tuliskan misalnya sayuran di 180.000 sisanya 20.000, ini hanya contoh. Terus misalnya sayuran di sini 200.000 berarti tidak ada sisa. Terus misalnya di sini belanja nggak banyak jadi 230 misalnya, berarti minus 30.000. Terus di sini sayuran keempat belanjanya lumayan sedikit, misalnya 150.000, ya berarti ada positif 50.000. Jadi ini kita jumlahkan ya teman-teman. Terus ada berapa sih jumlah sisa di anggaran budgeting di pemasukan pertama itu? Misalnya nih sisa 100.000, uang 100.000 taruh kemana? Kalau bunda 100.000 bunda masukin ke tabungan tahunan, karena kita juga punya pos-pos tabungan gitu teman-teman. Nanti kapan-kapan deh bunda jelasin pos-pos tabungan seperti apa yang kami miliki gitu. Yang jelas kalau misalnya sisa kita tetap gunakan untuk menabung, tidak kita gunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Mungkin di sini teman-teman bingung ya, kok ada yang warna ungu dan warna pink nih di setiap poinnya. Jadi kalau penggunaannya yang ungu ini adalah sebagai sedekah dan investasi. Nah kalau yang untuk pink ini adalah kebutuhan pokok kita setiap harinya gitu. Nah ini adalah contoh budgeting kami setiap bulannya untuk di lembar pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke lembar kedua. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, di baris pertama ada bunda tuliskan pemasukan dalam kurung pertengahan bulan. Ini biasanya bunda tuliskan tanggalnya, cuma ini bunda tidak tuliskan. Lalu rupiahnya pun tidak bunda tuliskan karena ini hanyalah contoh gitu teman-teman. Saya kalau untuk pemasukan yang kedua ini secara jumlah detailnya itu tidak pasti ya teman-teman, karena tergantung dari jumlah absen dan segala macam. Biasanya ini fluktuatif, cuma biasanya bunda sudah menganggarkan yang memang minimal dapatnya berapa. Baris berikutnya sama, bunda akan menuliskan 4 kolom, ada pengeluaran, budget, real, dan sisa. Kita langsung aja masuk ke poin-poinnya. Poin yang pertama adalah investasi atau tabungan. Jadi di sini itu bunda punya beberapa tabungan. Nah, yang ini adalah investasi tabungan. Ini maksudnya adalah investasi bulanan kita wajibnya berapa. Nah, kalau untuk poin yang kedua itu adalah hiburan. Hiburan ini masuk ke dalam makan di luar, jajannya Kaila, kita liburan itu masuk ke hiburan. Nah, kan kalau liburan juga nggak mesti setiap bulan ya teman-teman, jadi berapa bulan sekali itu kita masuk ke hiburan ini. Jadi uang itu kita tabung gitu, uang itu kita tabung untuk kita nanti berlibur. Untuk yang poin yang ketiga adalah tabungan tahunan. Kalau yang pertama itu lebih ke tabungan bulanan wajib kita tuh berapa gitu ya teman-teman. Nah kalau yang poin yang ketiga ini adalah bunda punya target di tahun ini, bunda tuh harus punya tabungan sekian. Nah itu kita ambil dari tabungan tahunan ini ya teman-teman. Biasanya nih yang poin 1, poin 2, poin 3 itu udah pasti. Untuk pemasukan yang kedua ini minimal dapatnya berapa nih bunda udah anggarkan di poin 1, poin 2, poin 3. Nah poin yang keempat ini adalah lebihnya dari minimal yang tadi bunda anggarkan gitu. Jadi untuk poin-poinnya sudah selesai, sama tetap akan kita jumlahkan per masing-masing kolom. Nanti realisasinya berapa, sisanya berapa, nanti kita jumlahkan. Kalau di lembar kedua ini akan berbeda ya teman-teman dengan lembar pertama tadi. Kalau sisanya di lembar pertama tadi, kecuali biaya tak terduga itu kita masuk ke tabungan tahunan. Kalau yang ini bunda masukannya ke dalam pos masing-masing. Jadi bunda punya pos untuk hiburan, ini bunda punya tabungan sendiri. Terus kalau untuk biaya tak terduga bunda juga punya tabungannya sendiri gitu ya teman-teman. Karena ya itu tadi sesuai kebutuhannya. Kalau hiburan ya kita gunakan nanti untuk liburan. Kalau biaya tak terduga ya kita akan tetap gunakan untuk biaya tak terduga gitu. Nah itu tadi teman-teman untuk contoh budgeting kami. Buat teman-teman yang ingin membuat budgeting silahkan dicontoh, namun sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Selesai sudah pembahasan bunda tentang budgeting di keluarga kami. Semoga video kami kali ini bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa video kami bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.